Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang turunan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal yang pertama. Diberikan fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang 5X ditambah 6, tentukan turunannya. Adapun turunan dari fungsi Y, yaitu Y aksen. Sama dengan, nah, jika bentuk fungsinya seperti ini, maka cara untuk mencari turunannya kita cari satu persatu. Pertama, kita cari turunan yang paling depan sini. Turunan dari X kuadrat, yaitu hasilnya adalah 2X. Dimana caranya? Perhatikan, sebenarnya di depan X ini ada angka 1, tapi dia tidak ditulis. Nah, pangkat X di sini 2, kita kalikan dengan angka di depan parabel X ini 1. 2 dikali 1 hasilnya 2. Lalu, pangkat X di sini kita kurangkan dengan 1. Ingat kalau turunan itu pangkatnya selalu dikurangkan dengan 1. Pangkat 2 dikurang 1 hasilnya pangkat 1. Dan pangkat 1 di sini itu boleh tidak kita tulis. Maka hasil dari turunan X kuadrat itu adalah 2X. Lalu dikurang turunan dari 5X yaitu 5. Kalau misalnya turunan dari 10X berarti hasilnya 10. Turunan dari 100X maka hasilnya adalah 100. Selanjutnya turunan dari 6 itu hasilnya sama dengan 0. Ingat, turunan dari sebuah angka baik 6, 10, 100. Yang jelas turunan dari sebuah angka itu hasilnya sama dengan 0. Oke? Maka inilah dia jawaban untuk soal yang pertama. Nah, sekarang perhatikan model soal yang kedua. Diberikan fungsi Y sama dengan dalam kurung X kuadrat dikurang 1 dikali dalam kurung 3X dikurang 2. Tentukan turunannya. Nah, jika model fungsinya seperti ini, maka cara untuk mencari hasil turunannya, kita misalkan terlebih dahulu. Oke, kita misalkan bentuk yang di depan sini sebagai U-nya, oke, X kuadrat dikurang 1. Sedangkan yang di sebelahnya sini kita misalkan sebagai V-nya. 3X dikurang 2. Nah, langkah selanjutnya kita cari terlebih dahulu hasil dari turunan dari U, yaitu U aksen, dan juga turunan dari V, yaitu P aksen. Perhatikan di sini. Turunan dari bentuk X kuadrat dikurang 1. Ingat, hasil dari turunan X kuadrat hasilnya adalah 2X. Lalu turunan dari 1 itu hasilnya sama dengan 0. Lanjut lagi, turunan dari 3X, yaitu 3. Turunan dari 2, itu hasilnya sama dengan 0. Nah, setelah kita mendapatkan turunan dari U dan V ini, yaitu U aksen dan P aksen, maka kita kembalikan ke soal tadi. Y sama dengan yang di depan tadi U, yang di belakangnya tadi V. Jika bentuk fungsinya U kali V, maka turunannya yaitu Y aksen sama dengan U aksen P ditambah dengan UV aksen. Sama dengan untuk U aksen, ini dia hasilnya 2X. Lalu dikali V. V ini dia 3X dikurang 2. Lalu ditambah, sekarang U lagi, yaitu X kuadrat dikurang 1. Lalu dikali dengan P aksen, dan ini dia P aksennya, yaitu 3. Lanjut sama dengan, sekarang kita kalikan saja. 2X dikali 3X hasilnya 6X kuadrat. Selanjutnya, 2X dikali negatif 2 hasilnya negatif 4X. Selanjutnya lagi perhatikan, 3 dikali X kuadrat hasilnya positif 3X kuadrat. Lalu, 3 dikali negatif 1 hasilnya negatif 3.
Nah, langkah selanjutnya tinggal kita sederhanakan. Sama dengan kita ambil yang sejenis, yang X kuadrat sama-sama yang ada X kuadratnya. 6X kuadrat ditambah 3X kuadrat hasilnya 9X kuadrat. Lalu dikurang 4X dikurang 3 dan ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Lanjut, sekarang kita masuk ke model soal yang ketiga. Diberikan fungsi Y sama dengan 3X kurang 5 per 5X ditambah 4, tentukan turunannya. Oke, jika model fungsinya seperti ini, maka cara untuk mencari turunannya, kita misalkan terlebih dahulu. Oke, misalkan yang bagian atas ini sebagai U. Oke, 3X dikurang 5. Lalu bagian bawahnya sini kita misalkan sebagai V. 5X ditambah 4. Langkah selanjutnya, kita cari hasil dari turunan dari U, yaitu U aksen, dan juga turunan dari V, yaitu P aksen. Turunan dari 3X dikurang 5. Ingat, turunan dari 3X itu hasilnya 3, dan turunan dari 5 itu sama dengan 0. Lanjut lagi, turunan dari 5X itu 5, turunan dari 4 itu 0. Maka ini dia bentuk dari U aksen dan P aksennya. Nah, langkah selanjutnya kita kembalikan ke soal. Jika bentuk fungsinya Y sama dengan, yang di atas kan tadi U ya, yang di bawahnya sebagai V. Jika bentuk fungsinya itu U per V, maka hasil turunannya yaitu Y aksen akan sama dengan U aksen P, oke, dikurang dengan UP aksen per di bawahnya yaitu P kuadrat. Selanjutnya sama dengan, perhatikan U aksen. Mana U aksen? Ini dia. Nilainya 3. Lalu dikalikan dengan V. Mana nilai V? Ini dia nilai V-nya. 5X ditambah 4. Lalu dikurang U. Mana U-nya? Ini dia U-nya. Yaitu 3X dikurang 5. Lalu P aksen. Ini dia P aksennya, nilainya sama dengan 5. Per di bawahnya, yaitu V kuadrat. Mana nilai V? Ini dia nilai V-nya. 5X ditambah 4, tutup kurung. Jangan lupa dikuadratkan, karena rumusnya dikuadratkan. Lanjut sama dengan, kita kalikan 3 kali 5X hasilnya 15X. Selanjutnya, 3 dikali positif 4, hasilnya positif 12. Selanjutnya lagi dikurang. Perhatikan, dikurang. Dalam kurung, ingat kalau dia dikurang, berarti setelah ini harus kita buat tanda kurung. Lalu 3 dikali 3X, 5 dikali 3X, hasilnya 15X. Selanjutnya lagi, 5 dikali negatif 5. Hasilnya negatif 25. Tutup kurung, per di bawahnya tetap. 5X ditambah 4, tutup kurung, dikuadratkan. Oke, sama dengan. Nah, selanjutnya 15X dikurang dengan 15X, maka hasilnya 0. Selanjutnya lagi, perhatikan kelanjutannya. Lalu, 12 dikurang negatif 25. Berapa hasilnya? Yaitu positif 37. Per di bawahnya tetap, yaitu 5X ditambah 4, tutup kurung, dikuadratkan. Dan sepertilah dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat-sangat mudah sekali tentunya. Oke, nah selanjutnya sekarang kita masuk ke turunan fungsi trigonometri. Soal yang keempat. Diberikan fungsi Y sama dengan sin 3X ditambah cos X, tentukan turunannya. Oke, turunan dari fungsi Y yaitu Y aksen sama dengan, jika modal soalnya seperti ini, maka cara untuk mencari turunannya kita cari satu persatu. Pertama, turunan dari sin 3X. Nah,
Cara mencari turunan fungsi trigonometri ini, perhatikan setelah sin ini, yaitu 3x. Turunan dari 3x berapa? Yaitu 3. Setelah itu, ingat turunan dari sin, yaitu cos. Maka sini jadinya cos 3x. Dan ini dia hasil dari turunan sin 3x, yaitu 3 cos 3x. Lalu ditambah. Sekarang cari lagi turunan dari cos x. Ingat turunan dari cos itu adalah min sin. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan. 3 cos 3x lalu positif dikali negatif hasilnya negatif. Sin x dan ini dia jawabannya. Lanjut ke model soal selanjutnya. Soal nomor 5. Diberikan fungsi y sama dengan x kuadrat dikali sin 2x, tentukan turunannya. Oke. Nah, cara penyelesaiannya hampir sama dengan soal yang nomor 2 tadi. Di mana langkah pertama itu, kita misalkan bagian depannya sini sebagai U, dan bagian belakangnya sini sebagai V. Nah, langkah selanjutnya kita cari terlebih dahulu hasil turunan dari U, yaitu U aksen, dan juga hasil dari turunan V, yaitu P aksen. Sekarang untuk yang U aksen terlebih dahulu. Turunan dari X kuadrat, itu hasilnya adalah 2X. Oke, lalu turunan dari sin 2X, ingat caranya itu, perhatikan yang di belakang sin ini, yaitu 2X. Nah, turunan dari 2X berapa? Yaitu 2. Lalu turunan dari sin yaitu cos. Jangan lupa angka di sebelahnya yaitu 2x. Maka turunan dari sin 2x yaitu 2 cos 2x. Nah, setelah ini kita kembalikan ke soal. Jika bentuk fungsinya y sama dengan yang di depan kan tadi u. Oke, yang di belakangnya sebagai v. Jika bentuk fungsinya u dikali v, maka hasil turunannya yaitu y aksen akan sama dengan U aksen V ditambah UP aksen. Sama dengan mana U aksen? Ini dia U aksennya yaitu 2X. Lalu dikali V. V-nya yaitu sin 2X. Lanjut lagi. Ditambah U. Mana U? Yaitu X kuadrat. Lalu P aksen. Mana P aksen? Yaitu 2 cos 2x. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan saja. Oke, perhatikan di sini. 2x sin 2x lalu 2 dikali x kuadrat hasilnya 2x kuadrat, baru setelah itu cos 2x dan ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk ke model soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 6. Diberikan fungsi y sama dengan cos x per 1 kurang sin x, tentukan turunannya. Oke, ingat jika bentuk fungsinya pecahan seperti ini, maka kita misalkan terlebih dahulu. Oke, kita misalkan bagian atas itu harus sebagai U. Sedangkan bagian bawah sini harus kita misalkan sebagai V. Nah, selanjutnya kita cari terlebih dahulu turunan dari fungsi U, yaitu U aksen, dan juga turunan dari V ini, yaitu P aksen. Nah, turunan dari cos X, yaitu min sin X. Selanjutnya lagi, turunan dari 1 dikurang sin X. Ingat turunan dari 1 itu 0. Berarti 0 ini boleh tidak ditulis. Kalau mau tulis juga boleh. Lalu dikurang turunan dari sin X yaitu cos X. Sama dengan 0 dikurang cos X hasilnya min cos X. Ini untuk P aksennya. Nah, jika kita sudah mendapatkan U aksen, V aksen, maka kita kembalikan ke soal awal tadi. Jika fungsinya bentuknya Y sama dengan U per P. Oke, U kan bagian atas tadi. Yang di bawahnya sebagai P. Maka Y aksennya akan sama dengan
U aksen P dikurang dengan UP aksen per di bawahnya P kuadrat. Sama dengan U aksen. Mana U aksen? Ini dia U aksennya. Min sin X. Lalu V. Mana V? Yaitu 1 dikurang sin X. Selanjutnya lagi, dikurang U. Mana U? Yaitu cos X. Lalu P aksen. P aksennya ini dia. Min cos X. Per di bawahnya P kuadrat. Mana P? Yaitu 1 dikurang sin X. Ini nilai P-nya. Namun jangan lupa dikuadratkan karena rumusnya dikuadratkan. Lanjut sama dengan. Oke, perhatikan di sini. Min sin X dikali 1. Hasilnya min sin X. Lalu min sin X dikali min sin X. Hasilnya positif sin kuadrat X. Lanjut lagi di sebelahnya. Min cos X dikali min cos X. Ingat, min dikali min hasilnya positif. Positif cos kuadrat X per di bawahnya tetap. 1 dikurang sin X kuadrat. Selanjutnya lagi, sama dengan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Ingat sifat salah satu identitas trigonometri, di mana nilai dari sin kuadrat X, yang ini, ditambah dengan cos kuadrat X itu nilainya sama dengan 1. Oke, baru setelah itu dikurangkan dengan sin X. Per di bawahnya tetap 1 dikurang sin X kuadrat. Sebenarnya kalau soalnya esai, sampai di sini jawaban kita sudah benar. Oke, kebetulan soal yang dikirim ke kita, bentuk ini, itu tidak ada pada pilihan jawabannya. Maka kita harus menyesuaikan jawaban kita ini dengan pilihan jawaban yang ada. Sekarang perhatikan cara merubahnya. Sama dengan 1 dikurang sin X per di bawahnya. Ingat, kalau A kuadrat, itu kan sama artinya dengan A kali A. Begitu juga dengan 1 dikurang sin X kuadrat. Itu nilainya sama dengan 1 dikurang sin X dikali dengan 1 kurang sin X. Sama dengan, nah sekarang perhatikan, atas bawah kan ada yang sama nih. Maka mereka habis dibagi. Boleh kita coret. Maka apa yang tinggal? Di atas ada angka 1. Per di bawahnya yaitu 1 dikurang sin X. Dan ini dia jawaban akhirnya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.